Iceland, abad ke-13. Seorang pandai besi menemukan cincin emas di dasar sungai, karya paling sempurna yang pernah dia lihat. Ukiran begitu detail, emas begitu murni. Tidak ada manusia yang bisa membuat ini. Malam itu dia bermimpi, makhluk pendek berjanggut panjang datang, mata menyala marah. Kamu curi milik kami, kembalikan atau keluargamu akan menderita. Pandai besi bangun dalam keringat dingin. 3 hari kemudian, anaknya jatuh sakit. Seminggu kemudian, tungku tempatnya bekerja meledak. Dia berlari ke sungai, lempar cincin itu kembali, berteriak minta maaf. Kecelakaan berhenti, anaknya sembuh. Ini bukan dongeng, ini kepercayaan nyata yang membentuk kehidupan orang Eropa Utara selama ribuan tahun. Dwarf atau kurcaci, makhluk kecil yang tinggal di bawah tanah, ahli tempa logam yang tak tertandingi, penjaga harta karun yang bisa mengutuk siapa saja yang coba mencuri. Mereka bukan karakter lucu dengan topi runcing seperti Putri Salju. Mereka adalah makhluk berbahaya yang bisa menghancurkan hidupmu kalau kamu tidak hati-hati. Fast forward ke hari ini, dwarf ada di mana-mana dalam fantasi, dari Gimli yang berani di Lord of the Rings hingga karakter game yang bisa kalian mainkan. Mereka pemberani, setia, ahli perang dengan kapak. Tapi hampir tidak ada yang tahu dwarf asli dalam mitologi Norse, makhluk yang lebih dekat dengan goblin gelap daripada pahlawan pemberani. Mereka diciptakan dari belatung di mayat raksasa, hidup dalam kegelapan abadi, dan berubah jadi batu kalau terkena sinar matahari. Hari ini saya akan membongkar transformasi dwarf dari makhluk bawah tanah yang ditakuti dalam mitologi Norse hingga ras paling populer dalam fantasi modern. Ini tentang bagaimana satu penulis, lagi-lagi Tolkien, mengubah makhluk yang mengerikan jadi pahlawan yang terhormat, dan kenapa dwarf folklore asli jauh lebih gelap dan aneh dari yang kalian bayangkan. Dvergar, lahir dari mayat raksasa dalam mitologi Norse asli. Dwarf atau Dvergar bahasa Norse kuno punya asal-usul paling mengerikan dalam semua mitologi. Menurut Edda prosa teks mitologi Norse abad ke-13, dwarf tidak diciptakan oleh para dewa dengan mulia. Mereka muncul sebagai belatung dari mayat Ymir, raksasa primordial pertama yang dibunuh oleh Odin dan saudara-saudaranya. Bayangkan, mayat raksasa sebesar gunung mulai membusuk. Dari daging busuk itu muncul belatung-belatung. Para dewa melihat belatung-belatung ini mulai punya kesadaran, jadi mereka beri bentuk dan kecerdasan. Tapi karena asal mereka dari pembusukan dan kegelapan, dwarf tidak bisa hidup di permukaan. Sinar matahari akan mengubah mereka jadi batu. Jadi dwarf hidup di Svartalfheim, dunia kegelapan di bawah tanah atau di dalam gunung dan gua. Mereka makhluk nokturnal yang menghindari cahaya. Dalam beberapa saga, dwarf digambarkan tidak terlalu berbeda dari elf gelap, bahkan kadang dianggap sama. Mereka bukan ras terpisah dengan jelas seperti di fantasi modern, tapi kategori untuk berbagai makhluk bawah tanah. Penampilan mereka dalam folklore bervariasi tapi jarang menawan. Pendek, memang seringkali seukuran anak kecil atau lebih kecil. Kulit pucat atau abu-abu karena tidak pernah terkena matahari. Mata besar menyesuaikan dengan kegelapan. Jenggot panjang kusut, pakaian dari kulit atau logam kasar. Beberapa cerita bilang mereka punya cacat fisik, punggung bungkuk, kaki bengkok, wajah jelek. Mereka bukan pahlawan tampan, mereka makhluk yang akan buat anak-anak menangis. Ahli tempa yang berbahaya, tapi dwarf punya satu keahlian yang membuat bahkan para dewa butuh mereka. Kemampuan luar biasa dalam metalwork, pekerjaan logam. Mereka master craftsman, pengrajin ahli yang bisa menciptakan benda-benda ajaib yang tidak bisa dibuat siapapun. Dan disinilah cerita mereka jadi menarik dan berbahaya. Mjolnir Palusor yang bisa meratakan gunung. Gungnir tombak Odin yang tidak pernah meleset. Draupnir cincin emas yang setiap 9 hari menghasilkan 8 cincin emas baru. Skidbladnir kapal yang bisa dilipat jadi seukuran kain. Gulinbursti babi emas yang bercahaya dan bisa berlari di udara. Semua ini dibuat oleh dwarf. Tapi dwarf tidak pernah membuat ini karena kebaikan hati. Mereka harus dibayar, ditipu, atau dipaksa. Saga tentang pembuatan Mjolnir menceritakan bagaimana Loki, dewa penipu, bertaruh dengan dwarf bernama Brok dan Eitri. Kalau mereka bisa buat 3 benda paling sempurna, Loki akan bayar dengan kepalanya sendiri. Dwarf menang tapi Loki lolos dengan tipu daya. Dalam cerita lain, dwarf Andvari dipaksa memberikan harta karunnya termasuk cincin ajaib. Dia kutuk cincin itu, siapapun yang memilikinya akan celaka. Kutukan ini memulai rantai tragedi yang berakhir dengan kematian hero Sigurd. Ini cerita yang menginspirasi cincin Tolkien dan kutukan Sauron. Yang konsisten, dwarf pelit, pendendam, dan berbahaya kalau ditipu. Mereka penjaga harta karun yang sangat protektif. Coba curi dari mereka, bersiap dikutuk atau dibunuh. Bahkan para dewa harus hati-hati berurusan dengan dwarf. Dwarf dalam folklore Jerman di luar mitologi Norse. Folklore Jerman dan Alpine punya tradisi dwarf sendiri, sering disebut Zwerg. Mereka lebih dekat dengan yang kita kenal sekarang tapi tetap punya sisi gelap.
Dwarf Jerman tinggal di gunung, menambang logam mulia, kadang membantu manusia tapi sering berbahaya. Ada cerita tentang Witchland Dwarf kecil yang datang malam hari membantu pekerjaan rumah tangga kalau kamu tinggalkan makanan untuk mereka. Tapi kalau kamu coba lihat mereka atau lupa kasih persembahan, mereka akan rusak barang-barangmu, bikin ternak sakit, atau kutuk ladangmu. Mereka mudah tersinggung. Cerita Grimm Brothers Salju Putih dan Mawar Merah punya dwarf yang jahat tidak berterima kasih meski sudah ditolong, malah mengutuk. Dalam Rumpelstiltskin, dwarf minta bayaran anak perempuan sebagai pembayaran untuk bantuannya sangat kelam untuk dongeng anak. Yang penting dipahami, dalam folklore asli, dwarf bukan sekutu otomatis manusia. Hubungan selalu transaksional dan berbahaya. Mereka punya aturan aneh yang harus diikuti. Langgar aturan, hadapi konsekuensi brutal. Ini makhluk fey supernatural dengan moralitas alien yang tidak bisa dipahami manusia sepenuhnya. Wagner dan romantisasi dwarf pergeseran mulai terjadi abad ke-19 dengan opera Richard Wagner Der Ring des Nibelungen Cincin Nibelung. Wagner ambil saga Norse tentang dwarf Andvari dan harta karun terkutuk, tapi dia buat lebih dramatis dan kompleks. Albrecht si dwarf jadi karakter tragis menolak cinta untuk mendapat kekuasaan lewat emas ajaib. Wagner masih tampilkan dwarf sebagai antagonis musuh yang serakah dan berbahaya, tapi dia beri mereka kedalaman emosi. Albrecht bukan hanya monster, dia makhluk yang menderita, yang pilih kekuasaan karena ditolak dalam cinta. Ini humanisasi dwarf pertama dalam literatur populer. Era romantik juga mulai idealkan kerajinan tangan dan tradisi lama sebagai kontras terhadap industrialisasi. Dwarf sebagai master craftsman tradisional jadi simbol nilai-nilai lama yang hilang. Mereka masih bukan heroes pahlawan tapi mulai dilihat dengan lebih simpati. Tolkien membuat dwarf jadi terhormat, tapi sekali lagi, perubahan terbesar datang dari J.R.R. Tolkien. Dalam The Hobbit dan The Lord of the Rings, Tolkien ambil dwarf mitologi dan transform mereka jadi ras yang fully realized, sepenuhnya terwujud dengan budaya, bahasa, sejarah yang detail. Dan yang paling penting, dia buat mereka heroik. Dwarf Tolkien dia sebut dwarves dengan ejaan unik adalah warriors, pejuang yang berani, craftsmen yang terampil, setia sampai mati kepada klan mereka. Ya, mereka masih suka emas dan harta karun. Ya, mereka keras kepala dan pendendam. Tapi sekarang ini Pocoe digambarkan sebagai karakter trait, sifat karakter dari budaya proud, bangga, bukan kejahatan. Thorin Oakenshield dalam The Hobbit adalah raja dalam pengasingan yang berjuang merebut kembali kerajaan leluhurnya dari naga. Gimli dalam The Lord of the Rings adalah warrior gagah yang jadi sahabat Legolas si elf, persahabatan yang mustahil dalam mitologi asli di mana dwarf dan elf sering bermusuhan. Tolkien ciptakan sejarah dwarf yang tragis tapi mulia. Diciptakan oleh si Vala pembuat, bukan dari belatung mayat. Tinggal di kerajaan megah di bawah gunung Moria, Erebor bukan gua gelap. Punya bahasa sendiri Khusdul yang mereka jaga dengan rahasia. Ini elevasi komplit, peningkatan total dari makhluk bawah tanah yang ditakuti jadi ras yang terhormat. Dwarf modern, dari game ke film. Setelah Tolkien, dwarf dalam fantasi modern hampir selalu ikuti template-nya. Dungeons & Dragons tahun 1974 adopsi dwarf Tolkien sepenuhnya, pendek tapi kuat, ahli tempa dan penambang, tinggal di gunung, punya jenggot panjang, suka bir dan emas, expert ahli dengan kapak. Warcraft, Warhammer, Dragon Age, Elder Scrolls, semua franchise fantasi besar punya dwarf dengan karakteristik mirip. Kadang ada variasi dwarf Celtic dalam Dragon Age, dwarf teknologi dalam Warhammer, tapi fondasi selalu Tolkien. Film The Hobbit Trilogy Peter Jackson tahun 2012-2014 tampilkan dwarf dengan range lebar dari Thorin yang serius hingga Bombur yang comic relief karakter lucu. Ini finally akhirnya kasih dwarf screen time dan character development yang layak setelah Gimli jadi sideline dikesampingkan dalam trilogi Lord of the Rings. Yang menarik, dwarf jadi representasi nilai-nilai tertentu dalam fantasi modern, loyalitas, keahlian tradisional, ketahanan, community komunitas yang kuat. Mereka working class heroes, pahlawan kelas pekerja yang menghargai kerja keras dan kehormatan di atas segalanya. Ini sangat berbeda dari dwarf folklore yang pelit dan berbahaya. Ironi dan kehilangan, tapi ada ironi dalam popularitas dwarf modern. Hampir tidak ada yang ingat dwarf asli. Generasi baru tidak tahu Dvergar lahir dari belatung mayat raksasa. Tidak tahu mereka berubah batu di sinar matahari. Tidak tahu mereka makhluk yang mengutuk siapa saja yang curi harta mereka. Dwarf sekarang adalah comfort characters, karakter yang nyaman dalam fantasi. Mereka reliable, bisa diandalkan, straightforward, terus terang, loyal, tidak ada ambiguitas moral seperti dwarf folklore yang bisa baik atau jahat tergantung mood mereka. Tidak ada bahaya genuine dalam berinteraksi dengan mereka. Beberapa penulis modern coba kembalikan elemen darker, lebih gelap. Dalam beberapa game indie dan novel, dwarf digambarkan lebih xenophobic, takut orang asing,
isolasionis, bahkan eksploitatif terhadap ras lain. Tapi ini minoritas kecil melawan puluhan tahun stereotip positif. Pertanyaan untuk kalian, lebih suka dwarf heroik ala Tolkien atau penasaran dengan Vergar mitologi yang lebih gelap? Haruskah fantasi modern eksplorasi sisi berbahaya dwarf atau sudah pas sebagai pahlawan yang reliable? Tulis di komentar. Like kalau belajar sesuatu tentang evolusi dwarf dari belatung jadi pahlawan. Subscribe untuk deep dive mitologi dan fantasi lainnya. Dan share ke teman penggemar Lord of the Rings atau game fantasi. Sampai jumpa.